pengadilan negeri sebagai pengadilan negeri biasa, dia juga menangani kasus-kasus pengadilan lain. Antara lain apa? Pengadilan negeri di ibu kota provinsi di samping sebagai pengadilan negeri untuk kasus-kasus biasa atau umum seperti kasus perdata maupun pidana, juga berfungsi sebagai pengadilan tidak pidana korupsi atau pengadilan tipikor. Jadi pengadilan tipikor itu adanya di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Jadi setiap provinsi itu ada pengadilan tipikor. Cuma memang dalam prakteknya sering pengadilan tipikor yang muncul itu ada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena hampir mayoritas kasus-kasus korupsi itu ditangani langsung oleh KPK. Karena KPK berkantor di Jakarta, maka kasus tersebut ditangani KPK di Jakarta dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi kalau korupsi itu ditangani oleh kejaksaan, biasanya disidangkan di Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi. Jadi kalau misalnya kasusnya di Jawa Barat, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Bandung yang ada. Kalau kasusnya adanya di Solo, berarti Pengadilan Negeri Solo yang ada pengadilan tipikornya. Tapi banyak kasus-kasus korupsi itu ditangani oleh KPK, karena KPK berkantor pusatnya di Jakarta, maka hampir sebagian besar kasus korupsi itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di samping Pengadilan Negeri itu juga menangani kasus tipikor, juga menangani kasus hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadilan di ibu kota provinsi itu di samping sebagai pengadilan negeri juga berfungsi sebagai pengadilan hubungan industrial, juga berfungsi sebagai pengadilan tidak pidana korupsi, dan juga berfungsi sebagai pengadilan niaga. Nah, kalau pengadilan hubungan industrial artinya pengadilan itu menghadiri sengketa perselisihan antara serikat pekerja atau pekerja dengan pengusaha atau perusahaan. Jadi prinsipnya pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan yang mengadili sengketa antara pekerja dengan perusahaan atau antara serikat pekerja dengan perusahaan atau dengan pengusaha. Itu intinya. Nah, sedangkan di samping ada pengadilan niaga, di samping ada tipikor, ada pengadilan hubungan industrial, juga pengadilan negeri di ibu kota provinsi juga berfungsi sebagai pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan kasus-kasus kepahitan. Nah, kita lihat peraturan perundangan yang mengatur tentang kepahitan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya peraturan kepahitan ini telah diatur sebelum Indonesia Merdeka. Itu diatur di dalam apa? Punishment Covenant. Itu ada peraturan tentang kepahitan. Jadi peraturan kepahitan itu sudah ada sejak tahun 1905. Jadi namanya peraturan kepahitan itu Punishment Covenant. Itu dimuat di dalam Stablat 1905 nomor 217. Junto Stablat 1906 nomor 348. Jadi sebetulnya sejak tahun 1905 itu sudah ada peraturan kepahitan. Cuma memang selama ini waktu mereka sampai tahun 97 masalah-masalah kepahitan itu jarang yang diproses di persidangan. Karena lebih banyak diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan dan sebagainya. Atau kalaupun ada sengketa larinya ke perdata. Tapi karena terlalu banyak yang ada masalah-masalah kepahitan ini, maka tahun 98 keluarlah namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Karena kita tahu 97-98 itu terjadilah krisis moneter yang sangat besar sekali melanda Indonesia umum, khususnya dunia pada umumnya. Jadi tahun 98 itu karena krisis moneter sangat besar, sehingga banyak perusahaan kolab, banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar utangnya, sehingga timbullah banyak perusahaan yang kepahitan. Dibuatlah Perpu tentang kepahitan, itu Perpu nomor 1 tahun 98. Kemudian Perpu tersebut disetujui oleh DPR sehingga menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Dan Undang-Undang tahun 98 ini diundangkan di dalam lembaran negara. Jadi kan kalau undang-undang di muka lembaran negara itu Undang-Undang lembaran negara tahun 98 nomor 135. Tujuan utama kepahitan itu apa? Adalah untuk pembagian antara kreditur atau debitur oleh kurator. Jadi tujuan utama kepahitan itu adalah membagi aset
debitur ini kepada para kreditor. Para kreditor yang dilakukan oleh kurator sendiri. Cuma memang dalam kepahitan ini biasanya aset debitur ini tidak cukup melunasi utang debitur kepada kreditur. Karena biasanya kalau udah namanya perusahaan pilot, itu biasanya nilai asetnya pasti jauh di bawah nilai utang. Kalau asetnya masih besar daripada utang, biasanya tidak mungkin orang mengajukan kepahitan. Paling ditagih dan orang itu biasa mau cicil. Tapi kalau udah kepahitan pilot, berarti biasanya aset yang dimiliki si debitur ini di bawah jumlah total utang yang ada pada kreditur. Sehingga untuk mengurus ini biasanya dilakukan oleh seorang kurator. Tujuannya diadakan kepahitan itu apa? Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah. Jadi kan kita tahu biasanya dalam hal pinjaman yang pegang jaminan itu biasanya kreditur pertama. Tapi bisa saja kreditur-kreditur lain tidak pegang jaminan. Jadi bisa saja karena hubungan baik dan sebagainya, kreditur memberikan pinjaman tanpa pegang jaminan. Tujuan yang dibikin kepahitan itu apa? Untuk menghindari sitaan terpisah. Artinya si kreditur yang pegang alat bukti sebagai jaminan itu melakukan sita terpisah tersendiri. Kenapa? Kalau dilakukan sita terpisah, tentu yang rugi adalah para kreditur yang lain yang tidak mendapatkan apa-apa dari pinjaman yang telah dilakukan oleh para debitur tersebut. Nah, kita lihat para pihak yang dapat mengajukan kepahitan. Jadi pihak yang dapat mengajukan kepahitan itu pertama sekali atas permohonan debitur sendiri. Walaupun kalau kita lihat di dalam praktek sehari-hari, biasanya seorang debitur jarang yang mengajukan kepahitan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang setelah pilot itu tentu akan berdampak ke kinerjanya, masa depannya, perkembangan usaha dan sebagainya. Karena kalau begitu orang itu dijatakan pilot, maka berdampak dengan relasi bisnis, rekan bisnis, atau teman-teman bisnisnya. Tentu akan sulit dia untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, untuk mencari modal atau pinjaman pun dia akan sulit. Apabila perusahaan telah dijatakan pilot, maka pihak perbankan biasa akan sulit mengucurkan kredit. Makanya biasanya jarang debitur yang mengajukan pilot. Tapi sebenarnya debiturlah pertama yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pilot. Ya bisa jadi karena dia tidak mampu, ya pusing, ya diajukanlah kepahitan. Yang kedua, pihak yang dapat mengajukan kepahitan itu adalah atas permintaan seseorang atau lebih kreditur. Ya, kan bisa saja si debitur tidak mengajukan kepahitan, ya bisa saja kreditur yang mengajukan. Karena si debitur nggak bawa bayar juga utang, dia nggak mampu, akhirnya kreditur yang mengajukan kepahitan. Dengan tujuan diharapkan setelah persoalan ini putusan pengadilan, aset si debitur dijual dapat untuk membayar utang para kreditur. Yang ketiga, pihak yang dapat mengajukan kepahitan itu adalah pihak kejaksaan. Kejaksaan mengajukan kepahitan itu apabila atas kepentingan umum. Bisa saja ada suatu perusahaan yang merugi, yang bangkrut, yang banyak merugikan rakyat ramai atau masyarakat, maka atas kepentingan umum, maka kejaksaan bisa saja mengajukan kepahitan terhadap perusahaan tersebut. Contohnya misalnya gini, perusahaan asuransi misalnya. Terus karena jatuh bangkrut, salah pengelolaan, akhirnya tidak mampu membayar klaim nasabahnya. Nah, maka bisa saja demi kepentingan umum, jaksa mengajukan kepahitan. Atau dulu pernah juga kayak model first travel dulu tuh. Jadi setelah kasus pidana, juga kasus perdatanya kan dijadikan pilot. Terus bisa juga yang mengajukan itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia mengajukan kepahitan kalau di dalam hal ini debiturnya itu adalah bank, lembaga bank. Jadi kalau bank yang bangkrut, bank yang pilot, maka yang mengajukan. Sedangkan kalau perusahaan itu perusahaan efek yang bangkrut atau yang pilot yang tidak mampu membayar, maka yang mengajukan Badan Pengawasan Pasar Modal atau dengan BAPEPA. Jadi ada 5 lembaga atau 5 pihak yang bisa mengajukan kepahitan.
syarat yuridis untuk kepahitan apa? Syarat yuridis untuk suatu kepahitan pertama ada utang. Karena utang menjadi syarat yuridis. Syarat utama terjadinya kepahitan berarti karena berkaitan utang. Jadi kalau tidak ada utang nggak mungkin ada pahit. Berarti karena nggak mampu bayar utang lah maka dia tidak pahit. Yang kedua apa? Minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi orang si debitur itu punya utang di beberapa kreditur, minimal untuk bisa diajukan kepahitan, minimal satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tapi kalau seandainya utangnya belum jatuh tempo, terus berarti pihak kreditur tidak boleh mengajukan kepahitan. Maksudnya gimana? Si debitur minjam uang untuk jangka panjang pembayarannya. Jadi bisa saja perusahaan itu membuat suatu proyek pekerjaan dibiayai utang dan nanti pengembaliannya setelah sekian tahun misalnya, setelah 5 tahun. Jadi mungkin proyeknya 3 tahun, beroperasi 2 tahun, baru dia bayar utang. Tetapi di dalam perjalanan mendadak terjadi krisis sehingga perusahaan yang minjam uang ini mengalami kesulitan keuangan. Di sini pihak kreditur tidak bisa mengajukan kepahitan terhadap perusahaan tersebut. Kenapa? Karena memang utangnya belum jatuh tempo. Nah, dan belum dapat tagih. Kecuali kalau udah jatuh tempo dan ditagih nggak mampu, baru bisa dikompensasi. Jadi apa? Karena syarat kepahitan itu adalah apabila utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sementara debitur tidak mampu membayar utang tersebut. Baru perusahaan itu bisa diajukan kepahitan. Jadi kalau seandainya belum ada jatuh tempo, tidak bisa dikompensasi. Walaupun si kreditur bisa meramalkan, membayarkan, bisa saja debiturnya akan pilot. Kenapa? Mungkin di luar perkiraan. Biasanya yang dilakukan bukan bukan kajian kepahitan terhadap perusahaan tersebut, tetapi mungkin reschedule utang yang bisa dilakukan. Ya sama saja kayak kita lihat pembikinan kereta api cepat Jakarta Bandung. Awalnya diprediksi anggarannya sekian miliar, sekian triliun lah, bisa sekian triliun. Tapi dalam kenyataannya setelah dikerjakan anggarannya membengkak. Jadi kenapa bisa membengkak? Ya karena salah perhitungan. Jadi artinya bukan berarti perusahaan itu diajukan kepahitan tidak mampu tapi dibikin reschedule utang kembali. Ya, artinya jangan dikira karena ada suatu masalah terus nggak mampu nanti. Karena kalau nggak lanjut tentu terbengkalai. Begitu proyek terbengkalai malah bisa merugikan. Supaya kita ya rugi dibuat reschedule utang baru. Itu yang terjadi. Jadi artinya kalau belum jatuh tempo dan belum dapat lagi, maka perusahaan tersebut tidak bisa diajukan kepahitan. Selain jenis yang lain, yang ketiga adalah adanya debitur. Dan keempat ada kreditur, itu bisa dilihat. Dan terakhir, pernyataan pahit diajukan ke pengadilan niaga. Jadi kalau untuk pengajuan itu biasanya permohonan kepahitan itu diajukan dalam bentuk permohonan. Jadi ada dua bentuk beda. Di dalam gugat pengadilan perdata itu ada dua macam. Ada namanya gugatan, ada namanya permohonan. Kalau gugatan itu membutuhkan proses yang lama. Tapi kalau permohonan itu butuh proses yang cepat. Ya. Dalam hal kepahitan ini, itu yang diajukan bukan namanya gugatan, tetapi ada permohonan. Kenapa? Karena untuk permohonan kepahitan itu, hakim begitu menerima permohonan, harus memutuskan dalam tempo 25 hari kerja. Sudah selesai. Jadi kalau permohonan cepat. Tapi kalau gugatan itu lama. Karena kalau di gugatan itu ada namanya proses mediasi yang punya waktu 40 hari maksimal, ada proses gugat-menggugat, jawab-menjawab, dan pembuktian yang cukup panjang. Dan malah sampai harus ada namanya pemeriksaan setempat. Jadi dalam hukum perdata itu, pemeriksaan itu banyak sekali prosesnya. Jadi ada jawab-menjawab, gugatan, replik duplik, satu pemeriksaan bukti-bukti, bukti saksi-saksi. Kalau seandainya di dalam pembuktian dan kesaksian itu ada yang berkaitan dengan objek sengketa, kan nanti akan ada namanya sidang pemeriksaan setempat. Artinya apa? Sidang itu dilakukan di tempat objek perkara. Apakah objek perkaranya rumah, maka sidangnya dilakukan di rumah. Apakah objek perkaranya lahan, dilakukan di lahan. Makanya namanya itu sidang PS atau sidang pemeriksaan setempat.
Maka kalau untuk namanya gugatan itu butuh waktu yang lama. Sedangkan untuk permohonan kepahitan ini, karena namanya orang butuh waktu yang cepat, namanya bukan lagi gugatan, tapi namanya permohonan. Permohonan itu biasa proses cepat, hanya dalam tempoh 5 hari udah putus. Dan untuk permohonan, apabila putusan permohonan ini tidak diterima oleh para pihak, maka ada upaya hukum. Upaya hukum untuk permohonan hanya satu, itu adalah kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Beda. Kalau gugatan, suatu putusan pengadilan terhadap gugatan, maka upaya hukum yang diajukannya apa? Banding. Kalau upaya hukum banding, maka diajukan ke pengadilan tinggi. Kalau putusan pengadilan tinggi tidak diterima, maka upaya hukumnya adalah namanya kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi ada tingkatannya. Tetapi kalau untuk permohonan, begitu hasil perputusan permohonan tidak diterima, tidak berkenan, maka upaya hukumnya namanya langsung kasasi ke Mahkamah. Jadi dalam permohonan tidak ada banding, itu bedanya. Dan permohonan juga tidak ada peninjauan kembali. Tapi kalau gugatan banyak, makanya kadang-kadang berperkara dalam hukum perdata itu kadang-kadang butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Kadang-kadang bisa tidak 1-2 tahun, bisa 5 atau 10 tahun. Kenapa? Karena suatu perkara itu sampai di Mahkamah Agung itu yang paling lama waktunya. Kalau di pengadilan negeri biasanya 4, maksimal 6 bulan udah putus. Kalau di pengadilan tinggi biasanya maksimal 1 tahun udah putus. Tapi kalau dari Mahkamah Agung itu tertumpuk perkara dari seluruh Indonesia. Sehingga kadang-kadang perkara itu putus ada butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada 4 tahun baru putus satu perkara. Itu tergantung. Jadi kadang-kadang kalau perkara perdata itu butuh waktu yang lama. Yang butuh waktu yang nggak lama itu hanya pidana. Kenapa pidana proses walaupun namanya kasasi ke Mahkamah Agung cepat? Karena berkaitan apa? Dengan adanya masa penahanan. Jadi kalau perkara pidana itu skala prioritas. Begitu selesai diputus pengadilan negeri, dibanding, langsung pengadilan banding melaksanakan pemisahan. Begitu tidak terima putusan banding kasasi, maka pengadilan kasasi tetap langsung menjalankan. Kenapa? Tidak boleh dilama-lamakan, karena berkaitan adanya masa penahanan. Karena kalau masa penahanan habis, putusan belum keluar, maka si tahanan harus dilepas. Untuk menghindari ini, makanya di dalam pidana biasanya waktu proses itu cepat. Ada jangka waktu yang dipastikan. Beda di perdata. Kalau di perdata bisa molor-molor. Apalagi kalau perkara itu yang digugat tuh banyak orang. Ya karena saya melihat praktek, kalau yang di penggugat satu tergugat satu itu cepat. Kenapa? Penggugat dipanggil tergugat nggak datang sekali, panggil 2 kali, 3 kali nggak ada, putus perfect. Tetapi kalau pengadilan itu mengadili perkara, penggugatnya banyak, tergugatnya juga banyak. Nah, baru bisa dilakukan mediasi kalau pihak tergugat itu sudah hadir semua. Kadang-kadang yang persoalannya apa? Mungkin yang digugat ada 5 orang. Sidang pertama yang hadir tergugat 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada. Sidang kedua 1 dan 2 ada, 3, 4, 5 nggak ada. Panggil lagi. Kadang-kadang untuk menghadirkan ke-5 itu waktu butuh pemanggilan berkali-kali. Maka di dalam perkara perdata itu waktu perkaranya lama sekali untuk bisa putus. Kalau pidana tidak bisa lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama masa penahanan orang habis, putusan hakim nggak ada, akhirnya si tahanan harus dilepas. Sehingga sering terjadi biasanya dipaksa harus selesai dalam batas waktu yang belum habis. Sekarang pernah kita lihat pada kasus Jessica itu, kasus pidana. Karena waktu Jessica itu masa penahanan Jessica itu sudah sampai 119 hari. Tapi nyatanya pada waktu 119 hari jaksa belum menerima lengkap berkas perkara yang diajukan kepolisian. Maka waktu itu sempat dugaan masyarakat akan berkembang bahwa kalau sampai besok 120 hari jaksa tidak terima laporan polisi P21 istilahnya, PHP-nya, maka si Jessica harus keluar dari tahanan. Nah, biasanya yang terjadi pada saat hari-hari terakhir masa tahanan itu habis, maka berkas perkara diterima. Sehingga pada hari ke-120 hari, jaksa menerima berkas kasus perkara Jessica, yang kasus pembunuhan kopi apa namanya? Cyanida. Nah, ya. Cyanida. Jadi akhirnya
Setelah habis masa penahanan kepolisian, maka Jessica berubah pindah status penahanan jaksa. Kenapa? Karena dari terima berkasnya status penahanan pindah. Karena pihak kepolisian tidak berwenang lagi melakukan penahanan karena batas waktunya habis. Pindah. Kalau seandainya 120 hari jaksa tidak terima, dianggap nggak lengkap, maka si Jessica harus keluar. Nah, itu juga penahanan di kejaksaan atau di pengadilan gitu. Sehingga untuk kasus pidana biasanya putusan perkara itu lebih cepat keluar. Tapi kalau perdata, apalagi perkara perdata itu banyak pihak penggugat, banyak tergugat, ditambah yang diperkarakan masalah tanah sekitarnya. Itu lama sekali. Bisa bertahun-tahun satu putusan itu akan menjadi ingkrah. Halo? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa mungkin materi lain bisa dibaca. Sekarang kita diskusi. Ada pertanyaan nggak? Ada. Imam. Imam apa namanya? Namanya Imam JJSG apa? Iya. Nama aslinya apa sih? Imam aja, Imam. Oh, pakai JJSG. Nomor 34. Itu nama usaha. Oke. Nomor berapa? 34. Oke. Apa pertanyaannya? Ya, ini Pak, terkait kepailitan. Apakah perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga itu kan dilakukan penyitaan aset. Sementara tadi Bapak bilang rata-rata kan besarnya utang dengan aset itu lebih besar utangnya. Nah, ketika dilakukan penyitaan aset, apakah ketika lebih besar utangnya itu artinya nanti akan ditambah dengan aset kepemilikan si pemilik perusahaan, misalnya si pemilik saham, atau hanya tetap aset perusahaan saja, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau di dalam kepailitan itu, kan aset perusahaan yang disita, bukan aset pribadi. Ya, jadi artinya aset perusahaan. Tetapi bisa saja penyitaan itu tidak hanya aset pribadi, bisa juga lari ke aset, tidak hanya aset perusahaan, bisa juga lari ke aset pribadi. Kenapa? Karena bisa saja perusahaan itu kadang kan bermain di dalam hal kepemilikan. Jadi yang disita itu tidak hanya aset perusahaan, bisa saja aset pribadi. Cuma yang jelas biasanya aset itu kan tetap mencukupi. Ya, sehingganya menimbulkan kenapa biasanya pihak si kreditur itu tidak menerima pelunasan atas pinjaman yang telah diberikan. Tapi bukan berarti begitu tidak lunas hilang kasus, enggak. Bisa saja suatu saat kalau seandainya si debitur ini mempunyai kemampuan lagi, maka si kreditur masih punya hak tagih kepada debitur tersebut. Ya, karena tadi saya ceritakan bahwa di PT itu kan punya harta terpisah. Tetapi harta terpisah tetap juga masalah untuk gugatan, kan bisa ke harta pribadi. Karena dalam perdata itu tetap bisa saja tutur pribadi. Dalam perdata tidak hanya ke pribadi, bisa juga ke keluarga. Artinya kalau misalnya pinjaman misalnya, si A minjam ke si B, terus si A ini meninggal. Bukan berarti dengan si A meninggal, berarti si B tidak bisa nagih utang. Bisa. Si B bisa menagih utang kemana? Kepada ahli waris si A. Karena dalam hukum perdata, kewajiban itu tidak hilang dengan tidak putus, tidak hilang dengan hilangnya hak keperdataan seseorang. Jadi hak keperdataan seseorang itu apa? Orang itu meninggal. Jadi dengan meninggalnya seseorang, hak keperdataan seseorang itu tidak hilang secara otomatis. Jadi sehingga apa? Kewajiban seorang tersebut bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Maka kita lihat sering kalau ada yang meninggal, itu biasanya ada pengumuman. Segala hal yang berkaitan dengan utang piutang bisa diselesaikan kepada ahli waris. Tujuannya kan itu. Kenapa? Karena utang piutang itu bisa dilimpahkan. Yang tidak bisa dilimpahkan itu hanya di pidana. Di dalam kasus pidana dilakukan ada penuntutan kepada orang yang melakukan perbuatan. Artinya tidak biasa pidana diberikan kepada orang yang bukan melakukan. Misalnya yang melakukan pembunuhan itu orang anak, tapi karena bapaknya kasihan, bapaknya yang ngaku pembunuh, si anaknya enggak. Jadi tidak bisa, artinya di dalam pidana yang
yang berkewajiban menjalani pidana itu atau yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana ada yang melakukan. Sehingga kalau kita lihat di dalam kasus pidana, apabila pelakunya telah tiada, maka kasus pidana itu ditutup. Ya, misalnya ada seorang melakukan pembunuhan, kita tahu pas di dalam masa penahanan dia dapat serangan jantung atau dia dapat serangan sakit dan lain-lain, akhirnya meninggal. Maka begitu si tersangka yang meninggal, maka secara otomatis kasus pidana itu tertutup. Secara otomatis. Kenapa? Karena kasus pidana tidak bisa dilimpahkan pertanggung jawab kepada yang lain. Maupun kepada anak, suami, kakak, ibu, tidak bisa. Tetapi kalau perdata, kewajiban itu bisa dipindahkan. Makanya si A butang ke si B, si A meninggal, maka si B bisa nagih ke anaknya. Kalau anaknya mau bayar, bisa gugat. Ada gugatan. Jadi artinya bedanya di situ. Pidana tidak bisa dipindahkan, kalau perdata bisa. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Ada Pak dosen, ada. Arfan nomor 13. Makmul BSB. Ya, Pak. Arfan Pak nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 13. Ini Arfan nomor 13. Ini kelas Jumat ya. Ini kelas Rabu. Arfan mau 13 nih. Iya, saya Pak. Arfan ya? Ya, saya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin lebih kepada pribadi yang saya mau konfirmasi Pak. Apakah kan tadi Pak Imam kepada perusahaan, tapi ini kepada pribadi. Ada pinjaman kepada bank, misalnya kurang lebih 300 juta. Tapi sudah tidak bisa kita membayar. Cicilan sudah 3 tahun berjalan. Apakah usaha yang kita punya bisa dinyatakan pilot Pak? Atau gimana? Nah sementara ketika tahun keempat bank itu sudah menyita semua aset yang kita jadikan agunan. Gimana Pak kalau masalah seperti itu? Nah gini, ini pinjamnya satu bank atau berapa bank? Satu bank Pak, satu bank. Berarti tidak ada nama pilot kalau dalam hal satu kreditur nggak ada pilot namanya. Kalau dari istilah resminya ya, kepilotan itu adanya apabila debitur punya uang di minimal 2 lembaga kreditur. Kalau hanya satu bank itu cuma dalam bahasa sehari-hari memang bisa saja dibilang orang pilot. Ya. Jadi kalau dalam sehari-hari biasa kan kita tahu ya, pinjaman, misalnya kalau kita buka usaha pinjam ke satu bank, itu bank itu minta jaminan itu dipegang. Begitu tidak mampu, maka bank itu melakukan eksekusi. Dilakukan eksekusi dengan cara sita jaminan untuk jaminan nanti dijual atau dilelang. Ya, bisa-bisa itu terjadi di lapangan memang begitu. Bahasa pilot, bahasa sehari-hari benar. Tetapi kalau namanya lembaga kepilotan, artinya untuk mengajukan kepilotan ke pengadilan negara itu nggak bisa. Syaratnya apa? Harus si debitur ini mempunyai pinjaman di lebih dari satu kreditur, minimal 2 kreditur. Apa Arfan? Pak dosen, yang jadi masalah belum belum ada lembaga yang menyatakan tiba-tiba bank sudah melakukan pelelangan. Saya lupa apa nama lembaga yang melakukan pelelangan, tapi tiba-tiba bank sudah melakukan pelelangan terhadap agunan yang kita tawarkan, yang kita agunankan Pak dosen. Ya, jadi gini biasanya. Sebenarnya kadang-kadang itu memotong. Sebenarnya pihak perbankan tidak seperti itu melakukannya. Pasti dia ada proses dia. Artinya pihak perbankan tidak mungkin begitu melihat si nasabah atau si debitur tidak mencicil itu langsung menyita kasus lelang, tidak. Pasti ada proses. Artinya prosesnya apa? Dia akan melakukan suatu teguran. Peringatan 1, 2, 3. Biasanya maksimal 3 lah. Setelah peringatan nggak ditangani, dia akan lakukan somasi. Kalau nggak juga, nanti baru pihak bank itu mengajukan sita jaminan. Jadi yang mengajukan sita jaminan, nanti setelah sita jaminan, nanti diajukan proses lelang. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu nggak bayar cicilan langsung dilelang, enggak. Cuma memang kadang-kadang kalau masyarakat mungkin dipotong aja. Tetap secara administrasi perbankan pasti mengikuti prosedur. Kenapa? Kalau dia tidak mengikuti prosedur nanti bisa saja digugat oleh pihak si nasabahnya.
Nah, kalau seandainya saya pernah nangani kasus itu, saya pernah waktu itu pegang PPR. Memang kalau kita secara pribadi, memang si nasabah rugi banget jadinya. Tapi kalau posisi waktu itu saya pegang PPR, ya PPR pegang aturan. Jadi saya lihat di berkasnya itu, PPR sebelum melelang rumah si nasabahnya, itu udah adakan peringatan dulu 1/3 kali, terus adakan somasi juga beberapa kali. Jadi banyak, dan ada pengumuman di koran. Itu butuh proses cukup lama itu tuh. Sehingga apa yang tadi membutuhkan biaya yang cukup besar si kreditur untuk mengajukan proses ini. Tapi yang terjadinya kerugian debit kreditur itu nanti akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada nasabah. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena nanti aset nasabah itu dilelang nanti. Biasanya kalau pinjaman debitur kepada kreditur, pasti yang jelas nilai jaminan lebih besar dari pinjaman. Ya kan? Kalau pinjamannya 500 juta, ya minimal nilai asetnya 750. Atau 1M misalnya. Karena dalam hal pinjaman, itu biasanya nilai jaminan harus lebih tinggi dari pinjaman. Tujuannya apa? Supaya kalau debitur terlambat membayar, ada hal yang menjadi jaminan untuk melunasi utang tersebut. Dalam hal ini, kalau seandainya terjadi kelambatan ini, biasanya rugi itu adalah nanti pasti larinya ke debitur. Kenapa? Karena kreditur hanya menyelamatkan dirinya saja. Sehingga sering terjadi, begitu dilelang, uang hasil lelang itu habis untuk pelunasan utang kepada kreditur dan biaya-biaya yang ditimbulkan selama proses hukum. Sehingga yang kasihan korbannya apa? Si nasabah tidak mendapatkan apa-apa terhadap rumah yang dilelang tersebut. Makanya kadang-kadang orang kecewa di situ. Jadi di sini saya mengalami waktu itu kasusnya Pak. Si nasabah ini utang 600 juta, tapi karena bunga berbunga sampai jadi 800 juta. Terus karena dia diingati sampai proses itu tuh sampai 1 tahun 4 bulan, tidak juga dibayar, tidak diingati, tidak diingati, karena mungkin karena dia bangkrut, akibatnya baru dilelang oleh bank lewat balai lelang KPKNL. Karena lelang resmi, harga lelangnya berapa? 870 juta. Jadi 800 juta untuk bayar utang ke bank, dengan bunga 70 juta habis untuk menguruskan biaya perkara tersebut. Ujung-ujungnya apa? Di nasabah tidak dapat apa-apa. Jadi itu yang dicoba. Padahal nilai asetnya itu sebetulnya lebih dari 1 miliar, 1,2 miliar. Tapi dilelang cuma 800 jutaan, cuma rugi jadi. Nah, saya dulu pernah juga nangani kasus dulu. Ada orang punya uang di bank, terus dia macet, tidak mampu, dia utangnya totalnya 230 juta. Akhirnya karena dia tidak mampu jual rumah, membayar utangnya di bank 230 juta, bank menjual rumah tersebut ke orang lain. Sehingga 230 juta. Hingga dia tidak mampu tentu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Utangnya lunas, rumah pun hilang karena untuk melunasin utang. Sehingga dia masih berusaha mencari pembeli. Padahal nilai rumah itu normalnya 300 sampai 200 juta. Tapi kalau dia bank yang jual, bank menjual 230 sesuai dengan utang saja, dia nggak ada apa-apa. Dia berusaha cari pembeli. Nyatanya menjelang terakhir dapat pembeli 270 juta. Jadi 270 juta, cuma apa masalahnya? Si nasabah itu nggak berani menghadapi bank untuk membayar utang tersebut. Karena waktunya udah lewat. Dia nggak ada hukum lagi untuk bisa untuk membayar. Tapi ini ada uang untuk bayar, tapi dia nggak berani. Karena rumah itu udah menjual orang. Dia tahunya mau dijual itu kenapa? Karena ada orang yang ngincer rumahnya. Dan orang itu mengaku rumah ini telah dia beli. Sehingga si nasabah ini datang ke konsultan hukum. Kami ke pengacara. Akhirnya kami yang nemuin orang bank. Kita temui orang bank, ditanya utangnya berapa. Utangnya 230 juta. Ya udah, kita langsung kasih 230 juta ke pihak bank. Keluarkan sertifikatnya. Akhirnya bank tidak bisa buat apa-apa karena hukum. Ada pengacara, bank nggak berani keluar sih kan. Nah, terjadilah transaksi jual beli rumah tersebut antara si nasabah dengan pembeli baru 270 juta. Sehingga apa yang terjadi? Memang utang si nasabah ini ke bank lunas, tetapi dia masih ada uang 40 juta. Dan 40 juta itu dipakainya untuk mengeluarkan biaya jasa pengacara 10 juta dan jasa notaris 6 juta untuk beraktif jual beli. Sehingga dia masih sisa 24 juta. Jadi artinya apa? Utangnya di bank lunas,
dia masih dapat uang sisa 24 juta. Tetapi kalau dia tidak bisa cari pembeli, tentu utangnya lunas, uang rumahnya hilang. Itu terjadi. Jadi sehingga kalau pihak bank yang melelang, pasti yang rugi nasabah. Tapi kalau seandainya nasabah masih bisa cari orang membeli hanya dengan harga wajar, mungkin dia nggak rugi banyak. Kalau rugi tetap rugi. Kenapa? Karena biasanya orang jual rumah dalam waktu mepet itu tidak di harga pasar, pasti di bawah harga pasar. Jadi rumahnya itu sebenarnya harga pasarnya 300 sampai 350 juta. Tapi dijualnya harga 270 juta. Yang namanya orang jual baru. Daripada orang bank jual sebanyak nilai utangnya. Gitu. Jadi itu yang pernah saya alami di lapangan. Oke, ada pertanyaan lain? Masih Pak. Siapa yang mau bertanya? nanya Pak. Pak. Semangat Pak. Salawati. Saya Pak mau nanya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal-awal Bapak sudah menjelaskan perihal tentang kepailitan. Kan itu apa perbedaan antara kepailitan dengan likuidasi, Pak? Ya. Kepailitan dan likuidasi apa perbedaannya? Ya itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Untuk kepailitan itu kan sifatnya umum. Artinya terjadi ketidakmampuan membayar utang nasabah kepada kreditur dalam hal yang umum. Jadi siapa saja. Kalau likuidasi itu larinya biasanya di pihak perbankan biasanya. Jadi perbankan yang tidak mampu membayar tagihan kewajibannya kepada pihak kreditur yang lain. Jadi jangan kira bank itu tidak minjam, dia minjam juga. Ya biasanya bank yang itu minjam ke bank yang besar, bank yang besar biasanya pinjam ke bank Indonesia. Kalau itu kesukuan, bank Indonesia bantu. Itu kalau dia nggak mampu, dia dilikuidasi. Jadi artinya sebenarnya sama-sama kepailitan, sama-sama pailit, tapi biasanya kalau dilikuidasi itu lebih cenderung ke perbankan, pailitnya perbankan. Kalau pailit yang umum itu adalah kepada perusahaan atau kepada orang pribadi. Tapi saya lebih banyak pailit itu hanya ke perusahaan. Berarti likuidasi itu bukan untuk perusahaan ya, Pak ya? Iya, perusahaan perbankan banyak biasanya. Oh, berarti yang sifatnya perbankan gitu. Iya, iya berarti yang menjalankan di bidang perbankan. Tapi sebenarnya intinya likuidasi dengan kepailitan itu sama aja, sama-sama pailit, sama-sama bangkrut. Likuidasi itu kan dilikuidkan bangkrut juga. Cuma bahasa digantikan itu. Jadi gini, sekarang memakai bahasa kan sama gini ya, apa ya? Sering memakai bahasa itu dengan ada yang memakai kata pailit, ada yang memakai kata likuidasi. Tapi biasanya untuk perbankan dipakai kata likuidasi. Tapi kalau secara umum biasanya kepailitan yang dipakai. Jadi kepailitan itu lebih umum. Kalau likuidasi itu lebih sifatnya khusus gitu aja. Ya. Jadi lebih banyak kekhususan. Kalau kepailitan lebih banyak umum. Kadang-kadang orang yang bangkrut rugi biasa saja dibilang pailit. Karena pailit itu sebenarnya dia tidak mampu bayar utang di banyak tempat baru dikatakan pailit. Kalau satu tempat yang nggak mampu, dia nggak dikatakan pailit. Tetapi kalau masyarakat mengasumsikan asal nggak mau bayar, bilangnya pailit aja. Oke ya Bu ya. Oke Pak, siap. Halo Pak, Rahmat Pak. Lagi Pak. Rahmat Pak. Rahmat sekali ya. Iya Pak, nomor 54 dan 52 Pak. Ya. Yang tadi kan dari Pak Imam tadi kan masa perusahaan yang pailit Pak. Ini bukan dari pengusaha Pak, untuk karyawannya Pak. Untuk karyawan jika perusahaan itu pailit itu ada masa pesangonnya gimana tuh Pak? Kalau seandainya perusahaan itu pailit, cuma kan informasi kalau pailit perusahaan pesangon karyawan nggak dibayarin. Apa benar gitu apa gimana Pak? Secara hukum pesangon karyawan harus tetap dibayar. Secara hukum ya, tetap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pesangon kepada karyawan. Cuma kalau kita bercerita di praktek, itu yang sulitnya. Karena namanya perusahaan pailit tidak mempunyai kemampuan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban itu sulit. Sehingga dalam praktek banyak. Kalau perusahaan sudah pailit, maka pesangon karyawan nggak dibayar. Jadi bukan berarti di dalam perusahaan pailit, kewajiban pesangon tidak dibayar, bukan.
perusahaan tetap punya kewajiban untuk membayar pesangon karyawan. Cuma karena ketidakmampuan dia kadang pesangon itu tidak membayar. Jadi secara bahasa hukum kewajiban tetap ada di tangan perusahaan. Pesangon. Tetapi di dalam praktek karena memang kenyataannya secara kondisinya perusahaan nggak mampu membayar, ya mau tak mau kewajiban haknya karyawan terpenuhi jadinya. Kalaupun dipenuhi oleh perusahaan, kadang-kadang semampunya perusahaan. Ya, jadi kadang dibayar. Itu tidak sesuai aturan. Mungkin bisa saja karyawan itu punya hanya 100 juta, tapi perusahaan itu kenapa ini dia bayar 10 juta. Itu kan semampunya. Yang jelas, secara hukum perusahaan berkewajiban membayar pesangon penuh. Kewajibannya. Tapi secara pelaksanaan sesuai kemampuan. Sama gini ya, kita punya utang 10 juta, tapi uangnya ada 1 juta, kan nggak kita punya uang lagi, baru kita bayar, kan gitu. Itu intinya, ya, para mirai. Kalau untuk karyawannya mengadu ya itu di mana? Karena saya pernah ngalamin Pak dulu 2012. Nah, saya kerja di perusahaan dan perusahaan itu pilot, cuman memang dibayar pesangonnya, cuma nggak sesuai sih. 2 tahun 3 tahun setelah itu baru dipanggil lagi untuk pembayaran pesangonnya. Dan waktu itu ya kita nggak tahu kemana mau kita ngelapor, mau kita ngadu. Dinas Tenaga Kerja. Ya, di Snaker. Kalau ada persoalan singkatannya nanti ke Pengadilan Umum Industrial. Ya, jadi sudah lama kita ngalami itu Pak 2012 dulu lagi. Ya jadi gini. Cuma sih dibayarkan 2 tahun setelah itu baru dibayarkan lagi. Cuman nggak sesuai dengan perusahaan tuh SOP pertama waktu digaung-gaungkan pertama nggak sesuai lagi. Ya bisa. Saya juga pernah nangani kasus gitu. Teman saya suaminya meninggal terus keluar SK pesangon. Tapi SK pesangon itu keluar tetapi pesangon nggak nerima. Yang dibayarnya cuma apa? Karena perusahaannya udah tutup. Perusahaan pabriknya udah tutup, yang nggak mampu, semampu perusahaan nanti dibayar, artinya dibayarnya bulanan cuma. Ya itu, jadi artinya kan kita harus lihat secara bahasa hukumnya punya kewajiban, perusahaan punya kewajiban, tetapi secara mampu tidak ada kemampuannya. Nah, mungkin perusahaan kamu itu waktu itu nggak mampu, 2 tahun berikutnya dia ada punya anggaran, punya anak, dia bayar, walaupun nggak full ya, tentu sesuai kemampuan kan. Masih ukur, masih dia mau bayar. Kalau dia nggak mau bayar gimana? Tetap juga lah, itulah risiko. Kan banyak orang bekerja di PHK karena perusahaannya bangkrut, terus dia nggak bayar bisa saja. Kalau nasib baik, perusahaan itu berkembang lagi, bangkit lagi, dia masih mampu dibayar. Dan si karyawan berhak menuntut. Tapi kalau perusahaan itu nggak mampu lagi, udah tidak dapat apa-apa lah bagi si karyawan ini. Itulah suatu kerugian juga bagi si karyawan. Ya, karyawan. Kalau untuk mengadunya kemana? Ke Disnaker namanya. Ada Dinas Tenaga Kerja. Kalau nanti Disnaker setelah selesai tidak dapat kesepakatan, tujuannya kemana? Gugatan ke Pengadilan Umum Industrial. Pengadilan Umum Industrial itu di mana? Ada adanya di Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi. Cuman beresiko apa kemarin tuh Pak sebelum perusahaan itu dinyatakan pilot, sebelum kantor tuh semua kantor jangan ditutup, itu karyawan disuruh resign Pak, disuruh bikin surat pengunduran diri. Ya situ pula jadi bumerang bagi kita ya kan, karena kita nggak tahu waktu itu, ya kita bikin juga surat resign-nya. Jadi mau ngadu ke Disnaker pun karena kita udah bikin surat resign jadinya. Itu karena belum tahu waktu itunya. Itu ada strategi dari pihak manajemen personalia gitu. Jadi manajemen personalia itu kan dia bertindak kan mewakili perusahaan. Dia mencari strategi bagaimana menguntungkan perusahaan. Ya karena perusahaan tidak mampu, kalau orang beraktif di PHK harus bayar pesangon, dibuatlah strategi supaya orang itu disuruh resign. Kalau orang mengundurkan diri kan tidak diberikan pesangon. Kalaupun diberikan hanya uang penghargaan masa kerja. Ya, tapi bukan pesangon namanya karena dia mengundurkan diri kan. Ya, itulah dibuat biasanya itu strategi sama aja gini. Perjanjian kerja kan ada namanya perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, perjanjian waktu kerja tertentu atau perjanjian kerja kontrak itu kan secara aturan seseorang boleh dibuat perjanjian kerja untuk diperpanjang 1 kali. Ya, artinya apa? Kalau orang di kontrak kerja itu nggak boleh lebih 2 kali perpanjangan.
Tapi kadang-kadang strategi dibuat oleh di perusahaan. Dia personal apa? Begitu dia buat perpanjang sekali, yang pas kedua kan nggak diperpanjang, tapi orang itu diputus dulu. Setelah diputus dipanggil lagi, kamu mau kerja nggak? Kalau mau kerja bikin perjanjian baru. Nah itu kan baru lagi itu. Karena kalau dia sambung nggak boleh. Jadi bisa dikontrak 1 tahun, diperpanjang 1 tahun. Udah, untuk setahun berikutnya nggak bisa lagi dikontrak dia. Kenapa? Karena masa kerja kontrak itu hanya maksimal 2 tahun. Dan boleh diperpanjang 1 kali. Nah, sehingga perusahaan buat strategi. Jadi begitu orang sudah kerja 2 tahun, diputus dulu. Begitu diputus, 1 harinya cukup putus. Besok dipanggil lagi dia. Dipanggil kalau mau kerja, itu dianggap perjanjian kerja baru. Jadi, itu strategi dalam mengakali aturan. Biasa itu dalam praktik memang itu. Kalau dalam aturan orang dikontrak minimal maksimal 2 kali perpanjangan, 2 kali masa kontrak dan maksimal 2 tahun. Bagaimana supaya aturan itu diakalin ya? Dibuat acara baru. Begitu udah 2 tahun orang dikontrak, diputus kontraknya dulu. Putus 1 hari berikutnya dipanggil lagi mau kerja, ditawarin pekerjaan baru. Jadi kan kontrak baru boleh. Jadi kan nggak nyambung jadinya. Kalau nyambung nanti bisa disalahkan. Nah itulah strategi-strategi dalam menerapkan ukuran. Ya, makanya gini, peraturan yang dibikin manusia itu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu tugas-tugas konsultan hukum biasanya. Yang nggak bercelah-celah itu ya, yang ada itu ya yang mau kuasa nanti. Itu nggak bisa diakal-akalin orang. Kalau di dunia itu mah semua bisa diakal-akalin. Peraturan pun bisa diakal-akalin gitu. Oke? Ya, oke, Pak, makasih. Karena ini tambahan. Saya mau tanya. Pak. Seneraman, oke, apa? Pak, di desa kami sering ada yang membuat surat keterangan pilot dari desa, begitu, yang pertama ya. Tapi untuk menyicil keringanan cicilan agar si kreditur menyicil ke debiturnya, ke bank. Yang kedua, ada satu kasus fidusia yang mengambil mobil ditarik, tetapi setelah 3 bulan tidak membayar, ditarik mobil, setelah diuruskan ke leasing untuk membayar cicilan yang 3 bulan itu tidak bisa, Pak. Gimana, Pak? Terima kasih. Ya, saya sebetulnya nggak tahu juga kok ada di desa membuat surat kepalitan. Ya kan kalau yang aturannya kepalitan itu adalah penetapan pengadilan kepalitan. Tapi kalau ada pilot yang dibuat desa, saya juga bertahu. Tapi itu bisa-bisa saja dibuat kan. Artinya itu aturan kan artinya kan gini, itu kan kebijakan biasanya. Karena yang namanya kepalitan sesuai undang-undang kepalitan, maka perusahaan dinyatakan kepalitan itu apabila ada penetapan pengadilan. Tapi ini kan biasanya cenderung ada ke pribadi. Jadi kan saya katakan tadi, kadang-kadang bahasa sehari-hari dengan bahasa hukum beda. Kalau bahasa hukum yang dikatakan pilot itu apabila debitur tidak mampu membayar utang kreditur, yang mana dia krediturnya lebih dari 2 orang kreditur. Tapi dalam bahasa sehari-hari orang nggak mampu bayar utang dikatakan pilot kan, makanya bisa saja orang nggak mau bayar utang minta pilotan itu pengantar dari desa. Terus masalah tentang fidusia tadi sebenarnya gini. Itu sangat tergantung dalam isi perjanjian. Cuma persoalannya sering apa? Sering di dalam membuat perjanjian, pihak leasing itu tidak menjelaskan isi perjanjian secara detail. Itu nanti makanya ada namanya dalam kebebasan berkontrak, kan ada nama kontrak standar. Karena sebetulnya kalau kebebasan berkontrak masing-masing pihak bersepakat untuk buat perjanjian. Tetapi dalam kontrak standar yang membuat perjanjian adalah pihak leasing. Sementara pihak nasabah atau pihak konsumen itu hanya menyetujui. Dan sangat disayangkan biasanya pihak leasing itu ditutup-tutupin yang memberatkan si konsumen. Jadi hanya menceritakan secara garis besar, secara garis globalnya saja kepada konsumennya. Tapi tidak mendetailkan semua. Sehingga setelah ada masalah di kemudian hari, mungkin ada keterlambatan pembayaran, cicilan dan sebagainya, maka leasing menerapkan aturan yang telah dibuat. Kita tahu sebenarnya leasing itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Dia buat sesuai aturan yang dia buat. Cuma memang itulah bedanya. Namanya kontrak standar, berarti biasa kontrak itu dibuat oleh satu pihak. Pihak yang lain menyetujui. Namanya kontrak standar, biasanya pihak yang membuat itu menskenariokan
merancang dia tidak merugi. Sehingga apabila si konsumen tidak mau bayar, tidak mampu bayar, dia kendaraan ditarik. Karena memang di perjanjian itu kan ada. Cuma biasanya tidak dijelaskan. Biasanya yang dijelaskan dalam suatu perjanjian itu apa? Hanya suka nama, identitas lah. Terus kendaraannya. Kendaraannya, jenisnya, harganya, detail-detail udah. Tapi isi perjanjian detailnya itu tidak biasa, nggak pernah diceritakan oleh. Sehingga sering terjadi, begitu si konsumen ini ada masalah, terus dia nuntut ribut-ribut. Si PLC punya bumper dia, punya pegangan dia. Kenapa? Bapak tanda tangan perjanjian ini, itu sulitannya. Memang itulah kelemahan kontrak standar itu kelemahannya. Kenapa? Karena dibuat sepihak lebih cenderung menguntungkan pihak yang merancang. Sama kayak bisa asuransi. Karena asuransi itu kalau agen itu bercerita yang manis. Tapi nanti begitu terjadi masalah klaim, karena asuransi tidak semua klaim yang diterima. Banyak tulah dicari-cari alasan-alasannya. Juga kan ada mengeluh belakang. Jadi memang itu kesalahan yang terjadi dalam kontrak standar. Kalau kita lihat PLC itu kadang dia melakukan standar dia. Nah, cuma kadang-kadang ada penyimpangan tuh dan praktek lain lagi ceritanya. Kadang-kadang dia melakukan penarikan di pinggir jalan. Banyak itu. Kita sebetulnya penarikan paksaan gitu. Makanya kalau peraturan baru bahwa kalau penarikan di pinggir jalan itu bisa dilaporkan ke polisi telah dituduh untuk melakukan perampasan, bisa. Walau kita belum lunas. Motor itu tangan macet, tapi yang jelas motor itu nggak boleh ditarik di jalanan. Motor itu ditarik biasanya lakukan adalah somasi dulu, peringatan, dan menarik harus di rumah si konsumen. Datangin, minta baik-baik itu. Nggak ada sistemnya dalam aturan tuh ditarik di jalanan itu nggak ada. Nah itu kan kebijakan itu yang salah karena benar. Ya sama juga kayak pinjol itu sebetulnya pinjol itu legal kok sebenarnya, dibolehkan. Tetapi yang jadi masalah itu apa? Pinjol yang ilegal. Karena dalam pinjol ilegal itu mulai menerapkan cara yang tidak standar. Ada tekanan, ancaman, paksa dan sebagainya. Itu tuh yang itu menjadikan ilegal dia. Para pinjol itu ada yang ilegal, ada yang legalnya, ada pinjol itu dibolehkan, disetujui oleh OJK. Banyak kok pinjol legal. Kalau buka di YouTube tuh banyak tuh pinjol legal. Tapi kadang-kadang orang tuh bikin pinjol legal itu hanya sebagai simbol. Pinjol ilegalnya dapat, nanti dia yang beroperasi apa? Yang ilegalnya. Karena kalau pinjol legal, pinjolnya kecil. Ya. Oke ya. Ya, kalau ya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banur. Belum sempat bertanya ini saya. Yang saya Pak, tanyakan saya. Dia bertanya lah biar dijawab. Kita sharing aja Pak Rahmat. Indonesia kan defisit anggaran nih Pak. Oleh karena itu negara ini utang ke luar negeri, utang ke 1, 2, dan 3 negara kan ya. Untuk menutupi bunganya aja harus ngutang Pak. Dan harus bayar utangnya dari tempo. Itu apakah negara bisa dikatakan sulit ya Pak ya? Ada 11 T di kata saya. 11.000 triliun kata saya. Ayo Pak Rahmat. Sering aja.
Kalau negara pilot kita mau kemana lagi? Utangnya udah gede nih. Ada 11 triliun di kantong saya. Pindah ke Mentawai kita nanti lagi kalau negara pilot. Mana lagi loh, Bang? Wah, ya negara ini. Ayo mobil polisi ada di sini. Mana tuh? Di situ mobil polisi. Mana itu? Aduh. Pak Zainal tadi mana? Apa Pak Rahmat? Bisa bikin surat pilot di desanya, Pak? Bisa, Pak. Itu untuk banyak, apalagi sekarang lagi Covid. Kalau di sini surat keterangan miskin yang ada, Pak. Saya keterangan pilot, Pak. Banyak, Pak. Lagi Covid begini. Banyak yang keterangan pilot dan betul dikabulkan oleh pihak banknya yang buat saya heran tuh. Dikabulkan pihak banknya. Iya. Berarti toleransi bank tinggi itu. Kalau di sini surat keterangan miskin cuma yang ada. Oh, enggak ada sih. Mungkin ada. Itu untuk orang sakit, sekolah. Paling juga keterangan itu terdampak COVID mungkin. Tidak. Saya keterangan pilot. Berarti pilot karena COVID ya, Pak? Bukan karena COVID pun sudah ada dari dulu juga. Tapi dia akhirnya untuk meringankan pemicilan aja. Dia tetap bayar, tapi dicicil gitu sama banknya. Berarti buat keterangan nyicil gitu. Tidak sampai